Doing business with integrity is good business. Always has been, always will be. And in this world of constant change, your business always stays real. Keep staying real to your customers by delivering genuine products and services to them, providing the value of security to keep their business ahead, their people productive, and their trust in you intact, supporting their growth while they support yours, staying true to your promises while nurturing a true partnership, exceeding your customers' expectations to help them exceed their goals, and always being there when they need you. Because that's how business gets better. So, let's stay real. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya hari ini di hari yang begitu cerah kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama and welcome di acara virtual partner webinar Tech Data dan Microsoft dengan judul hari ini Stay Real. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong secara virtual? Mohon untuk boleh diramaikan kolom chat saya hari ini, dikasih icon-iconnya. Mana saya mau lihat nih Bapak dan Ibu yang sudah menyapa-nyapa kami. Ada Pak Saiful, NCS. Halo Pak, selamat siang. Wih, ada Pak Diki juga siang. Sudah makan siang belum Pak Diki? Ada Pak Asmar Aziz juga. Saya dikasih tepuk tangan Pak Edit. Terima kasih. Ih, Pak Tovan lagi pakai kacamata nih Pak Tovan. Pasti lagi panas ya di luar ya. Bener banget nih. Dengan keseruan Anda semuanya, pasti Bapak dan Ibu sekalian, kami senang sekali boleh menyambut Anda dalam acara virtual partner webinar Tech Data dengan Microsoft hari ini, dengan temanya itu Stay Real, di mana pastinya bersama dengan saya Jessica William, yang akan menemani Bapak dan Ibu untuk bisa menghadirkan ada informasi, kemudian update terbaru, promo spesial, dan yang paling ditunggu-tunggu dong, saya mau dengar suara Bapak Ibu yang mau hadiah mana nih? Yuk, saya lihat dulu Pak Iqbal, kenapa pakai topi koboi Pak? Udah siap ya nangkep hadiahnya ya? Pak Edit mau hadir, asik. Pak Rial nih saya dikasih langsung ikonnya gitu ya, melet-melet, gak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat, terus semangat, dan terus setia awal hingga akhir nanti. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan ada banyak menarik. Dan sebelum itu boleh Bapak dan Ibu perhatikan terlebih dahulu nih, ada beberapa ketentuan yang ingin kami informasikan. Yang pertama, kami akan menghadirkan sesi games di mana tentunya ini akan menarik sekali untuk Bapak dan Ibu ikuti karena akan memberikan Anda kesempatan untuk bawa pulang hadiah ratusan ribu rupiah berupa OVO atau GoPay untuk para pemenangnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu para partisipan juga diwajibkan nih untuk mengisi feedback form karena kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk boleh menjemput hadiah door prize, di mana feedback form ini merupakan salah satu persyaratan utamanya. Bagaimana caranya? Nanti kami akan sharekan barcode dan linknya di sesi dari feedback form ini. Bapak dan Ibu tinggal saja mengikuti instruksi atau informasi dari kami, isi dengan jelas dan siap-siap. Siapa tahu Anda yang bisa menjadi pemenang. Namun selain Anda bisa berkesempatan mendapatkan hadiah door prize, Bapak dan Ibu juga yang mengisi feedback form akan mendapatkan e-souvenir berupa GoPay atau OVO untuk 35 peserta yang beruntung. Dan kita juga hari ini menyiapkan loh ada hadiah untuk best question serta stand up challenge untuk Bapak dan Ibu yang berani nih menerima tantangannya. Ngapain sih Jessica tantangannya? Hari ini kami tantang Anda untuk bisa menjadi expertise di webinar hari ini, yaitu dengan cara mempresentasikan kembali satu slide dari presenter kita. So, Bapak Ibu silakan boleh disimak ya untuk presentasinya dari presenter kita nanti, dan pastinya nanti kami akan tampilkan kesempatan untuk stand up challenge ini. Jangan lupa, yang terpenting juga Bapak dan Ibu harus memastikan untuk nomor yang diberikan kepada kami nanti adalah nomor yang aktif untuk GoPay ataupun juga OVO-nya. Dan selain itu, kami juga sudah menyiapkan hari ini ada 2 unit door prize. Ulala. Pak Handika kenapa? Wajahnya kok kayak rada-rada nggak percaya nih ikonnya. Nih Jessica kasih tahu ada 2 hadiah loh. Keren banget. Ada eksklusif air purifier dan juga eksklusif Bluetooth headphone yang sudah kita siapkan. Tuh. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang udah siap rezekinya tuh Pak Hendrik langsung bilang senyum. Oke. Sip, langsung bisa dibawa pulang ya.
Nah, tapi gimana sih caranya? Anda cukup langsung mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa sekali lagi, nanti untuk bisa mengisi feedback form, karena ini sekali lagi adalah salah satu syarat utama untuk mengikuti sesi door prize kita hari ini. Serta yang terpenting, hadiah hari ini tidak dipungut biaya apapun. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol tentang webinar kita pada hari ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa mendengarkan update terbaru dari Microsoft Indonesia yang tentunya ini bisa menjadi sebuah solusi nih untuk memberikan inovasi dalam berbisnis serta bagaimana menciptakan peluang IT pada solusi yang bisa Bapak dan Ibu tawarkan kepada customer Anda. Dan pastinya hal menarik ini langsung ingin kami hadirkan untuk Anda semua yang sudah siap pada hari ini. So, saya mau tanya dulu, are you ready Bapak dan Ibu untuk bisa memulai webinar kita pada hari ini? Mana nih suaranya di kolom chat kita? Are you ready? Wow, ready. Alright, let's kicking our event today. Dan langsung saja kita akan menghadirkan welcoming speech untuk menyapa Anda semua, yaitu perwakilan dari Tech Data Indonesia, Ibu Meli Setiawati selaku Product Manager Tech Data Indonesia. Selamat siang teman-teman partner Tech Data Indonesia, apa kabarnya? Semoga kabarnya hari ini sehat ya, semuanya bahagia dan semangat seperti saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Meli, saya mewakili Tech Data mengucapkan selamat datang di webinar hari ini. Dan saya sendiri adalah PM untuk Microsoft, fokusnya untuk Microsoft OEM dan FPP. Dan yang akan datang bulan depan yang akan on board yaitu Microsoft ESD atau Electronic Software Delivery. Lebih detailnya apa untuk Microsoft ESD ini, teman-teman harus join lagi dalam acara kita, yaitu acara launching ESD bulan depan. Jadi saya pastikan teman-teman untuk datang dan diundang untuk acara bulan depan. Nah, kalau acara hari ini santai banget teman-teman, konsepnya berbeda dengan event-event kita sebelumnya. Karena acara ini spesial untuk teman-teman yang hadir di sini. Jadi kalau teman-teman nih, lihat yang diundang siapa aja, yang datang siapa aja, ini adalah partner-partner terpilih kami yang kontribusinya sangat besar terhadap Microsoft, khususnya Microsoft OEM dan FPP di Tech Data. Kontribusinya itu besar sekali dalam arti sering aktif kasih PO ke saya, aktif ke event-event saya maupun mengikuti program-program maupun promo yang ada di Tech Data. Nah, kalau kita ngomongin program, salah satu program yang sangat menarik saat ini adalah mengenai program dari Microsoft yaitu program Genius. Untuk lebih detailnya, program ini nanti akan dibawakan langsung oleh Master Trainer dari Principal Microsoft Indonesia. Jadi teman-teman ada yang mau nanya pertanyaan seputar Microsoft Genius, boleh langsung bertanya kepada expert-expertnya. Selain itu juga kami akan menginfokan bahwa selain teman-teman rajin ikut event saya dan lain-lain, pasti tahu dong betapa banyak benefit kalau melakukan transaksi pembelian di Tech Data. Kami Tech Data selalu memberikan promo-promo untuk semua pembelian Microsoft OEM dan FPP-nya. Jadi dapat dipastikan kalau teman-teman melakukan transaksi di Tech Data, barang yang didapat adalah produk original dan teman-teman juga perusahaannya akan mendapatkan performa dari Microsoft dan juga yang paling penting adalah mendapatkan support terbaiknya dari Microsoft dan juga Tech Data. Karena kalau jualannya aja bisa, tapi kalau kita nggak bisa memberikan support itu bukan Tech Data. Jadi silakan teman-teman, butuh support apapun, info langsung ke kami. Jangan ragu atau sungkan karena saya dan tim beserta Microsoft Indonesia pasti akan selalu memberikan support terbaiknya untuk semua teman partner di sini. Oke, jadi itu aja selintas opening dari saya. Semoga teman-teman menikmati acara selanjutnya. Jangan lupa ingat semakin banyak pertanyaan seputar Microsoft dan OEM FPP tepatnya ya. Jadi jangan Microsoft yang lain, itu nanti teman-teman akan dapat hadiah. Dan jangan lupa mendengarkan presentasinya sebaik mungkin seperti yang tadi diinfokan oleh Jessica, karena dua partner terpilih akan mendapatkan hadiah yang luar biasa banget hari ini. Serta juga ada door prize. Oke, jadi semangat hari ini. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jessica. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Meli, semangat terus. Seperti semangat nih burung-burung yang diterbang di belakang aku ya. Lagi cari kayaknya nih peruntungannya kemana. Nah seperti Bapak dan Ibu juga nih yang hari ini udah gabung sama webinar kita. Siap-siap untuk bisa membawa pulang mencari keberuntungan Anda. Arahnya kira-kira ke utara kah,
kemudian ke barat kah? Nah, bebas yang mana aja. Tapi yang terpenting harus tetap fokus nih untuk bisa mendengarkan presentasi pertama yang bakal kita hadirkan setelah ini. Di mana sebelumnya saya ingin langsung menginformasikan untuk Bapak dan Ibu, sekali lagi yang ingin mendapatkan hadiah, Anda bisa ikutan stand up challenge. Nah, nanti silakan kita tantang untuk membawa satu slide presentasi yang akan dibawakan oleh presenter pertama kita ini, di mana hadiahnya nggak nanggung-nanggung Bapak Ibu, ada hadiah 5. Tuh mantep kan? Kita akan mencari para penantang yang luar biasa yang berani menerima tantangan, plus nanti ada hadiah juga untuk best question, di mana Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan langsung saja untuk boleh mengirimkannya di kolom Q&A yang sudah tersedia di layar Anda saat ini, atau bisa bertanya secara langsung nih, yaitu dengan mengklik tombol raise hand dan nanti kita akan permit untuk unmute. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. So, disimak baik-baik dan langsung saja yuk kita akan masuk ke presentasi kita hari ini, yaitu mengenai produk update dari Microsoft yang akan menghadirkan Bapak Rinzi selaku DPSS Master Trainer dari Microsoft Indonesia. Pak Rinzi, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya saat ini. Oke, hari ini kita akan discuss membahas tentang genuine software dan Windows dari Microsoft ya. Kegunaannya apa, kemudian keuntungannya apa, dan kerugian-kerugian apa sih yang akan terjadi bila kita menggunakan software bajakan atau tidak asli. Oke, lanjut Mas. Oke, di sini kita akan membahas tentang beberapa topik ya. Pertama, tujuan dari sesi hari ini, kemudian kita juga akan membahas tentang siapa sih konsumen kita yang dalam hari ini SMB ya. Kemudian kita juga akan mereview apa sih non-genuine Windows itu, kemudian software Office itu, dan resikonya apa sih bila kita menggunakan software tersebut. Lalu kita juga akan mereview bahas tentang manfaat-manfaat apa aja sih yang kita dapatkan bila kita menggunakan genuine Windows dan Office software. Kemudian juga kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi yang asli dan yang tidak asli, dan serta biaya apa aja sih yang bakal keluar kalau kita menggunakan software yang tidak asli. Oke, kemudian juga kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan ya biasanya nanti. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari kemana kita harus mencari sumber-sumber informasi yang sekiranya kita butuhkan gitu ya, informasi tambahan yang kiranya kita butuhkan. Lanjut Mas. Oke, selanjutnya. Sorry. Pada akhir sesi ini juga saya harapkan teman-teman semua dapat menjelaskan, yaitu satu, lanjut. Sorry yang tadi. Oke, prioritas apa sih atau kebutuhan konsumen SMB itu prioritasnya seperti apa sih? Kedua ialah kerugian dan resiko bila menggunakan non-genuine Windows atau Office software. Kerugian apa aja yang bakal timbul bila kita menggunakan software bajakan. Kemudian juga fitur-fitur keunggulan atau manfaat dari genuine Windows atau Office software. Manfaatnya apa? Kemudian juga kita akan nanti akan bisa paham tentang bagaimana Windows asli atau Office software asli dapat memberikan solusi untuk kebutuhan konsumen kita, ya konsumen Anda juga. Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi masalah yang sering terjadi oleh pelanggan, terutama untuk masalah genuine software. Kemudian yang terakhir ialah bagaimana kita menghadapi atau mendapatkan additional resource atau info tambahan tentang genuine software ini. Oke, lanjut Mas. Oke, apa sih yang kita ketahui tentang SMB gitu loh? Ya, sebenarnya SMB itu adalah small or medium business, di mana pasarnya secara global itu dia mendapatkan atau memenuhi porsi 90%. Artinya secara global, perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini 90% adalah SMB, yang pasarnya sangat besar.
Kemudian 90% dari SMB tersebut itu mereka memprioritaskan pada security. Oke, nah kalau kita bahas lagi sebenarnya SMB itu ukuran berapa banyak sih mereka mempunyai karyawan? Itu kalau ini 1 sampai dengan 499 karyawan itu masih bilang SMB dengan dedicated IT staff, ya staff khusus untuk IT. Kemudian untuk business owner dan IT profesional itu yang membuat keputusan untuk penggunaan atau manajemen dari IT-nya, gitu. Ya itu understanding kita soal tentang SMB. Lanjut Mas. Oke, bentar. Non-genuine software atau software yang software bajakan atau software ini ya kita itu dikenal bisa disebut juga kalau kita seringnya itu software ya kita sih sering ngomong software bajakan ya. Itu adalah software yang tidak dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai lisensi. Oke. Nah, berdasarkan dari penelitian itu 68% dari Shell PC itu kayak laptop. Itu 68% dari Shell PC itu tidak menggunakan Windows asli. Oke, dan biaya yang keluar itu sebanyak 4 juta US dollar. Itu estimasi biaya keluar untuk menghadapi masalah dari atau dealing with malware dari di Shell PC tersebut. Kemudian juga menurut penyelidikan dari survei itu ada 663 US dollar itu biaya rata-rata yang kita keluarkan untuk maintain dari PC yang tidak menggunakan OS dibandingkan dengan 100 US dollar dengan PC yang kita gunakan dari yang ada OS-nya gitu lah. Oke, lanjut. Oke. Kerusakan yang dialami oleh pelanggan kita itu karena business disruption atau malware atau virus atau cyber attack itu sebenarnya dapat merusak reputasi kita dan merugikan penjualan di masa depan. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan percaya kepada kita sebagai penjual karena kita menjual barang-barang yang bajakan gitu loh. Karena walhasil dalam jangka panjang device yang mereka beli dari kita itu ternyata rentan terhadap serangan-serangan virus, malware atau cyber attack, gitu ya. Dan semakin kecil organisasi kita, maka semakin besar juga risiko yang kita hadapi secara finansial, betul dong? Ya kan? Karena semakin besar juga biaya akan kita keluarkan bila kita mendapatkan serangan cyber attack, gitu loh. Oke? Sementara masih banyak ya organisasi menyadari implikasi teknisnya, kemudian implikasi hukumnya dan finansialnya seperti saya tadi, tapi mereka tetap masih meremehkan. Mereka masih meremehkan masalah hal-hal tersebut di atas dan mereka masih menggunakan yang non genuine. Oke. Nah, menurut research dari IDC itu menyatakan bahwa software yang tidak asli atau non asli itu terkait erat dengan kelompok kriminal yang dapat memperburuk penggunaan PC dengan virus Trojan. Oke, jadi ini ternyata menurut penelitian itu mereka terkait dengan kelompok penjahat yang memang mereka menyelipkan ke dalamnya itu Trojan gitu. Dan menurut penyelidikan juga dari IDC ini, keamanan IT mereka itu juga menyatakan bahwa 1 dari 3 software bajakan itu menyebabkan infeksi dengan software berbahaya. Yaitu misalkan contoh unwanted advertising program, di mana programnya ternyata di dalam itu telah disisipkan program untuk memunculkan iklan-iklan gitu loh, misalkan pop-up iklan ya, tiba-tiba kita muncul pop iklan plug gitu loh. Itu juga termasuk dari sisipan atau trojan gitu ya. Kemudian juga ada program-program untuk pencurian data sandi atau kredensial. Ya di mana kita di dalamnya ternyata ada program dia secara diam-diam mengambil data-data kita untuk keuntungan bagi mereka sendiri, gitu loh.
Kemudian juga mungkin ada program untuk mencatat atau merekam penggunaan keyboard kita. Fungsinya mungkin ingin mengetahui password atau apa ya yang kita lakukan ketika kita mengetik keyboard kita. Dan yang mungkin yang paling berbahaya menurut saya ialah program yang dapat memungkinkan menjahat untuk mengambil alih komputer kita. Gitu loh. Ya, komputer kita ternyata diambil alih sehingga data-data kita bisa diambil, kemudian segala hal password atau apa itu bisa diambil sama mereka. Kemudian yang terakhir ialah invensi malware ini yang disebabkan oleh software yang tidak asli ini dapat merugikan perusahaan kita atau bisnis kita 10 kali lipat dibanding bila kita mengeluarkan biaya untuk membeli yang asli. Ya, jadi kita keluar biaya 10 kali lipat dibanding kalau misalkan kita beli yang asli gitu. Biarpun awalnya kita lebih murah mungkin ya, lebih murah, tapi kedepannya impact-nya itu kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. So, menurut saya kenapa kita harus menggunakan yang non asli gitu loh. Kalau ternyata memang manis di awal, pahit di belakang. Nah, seperti itu ya kalau orang Indonesianya. Lanjut. Oke. Ketika bisnis kita menggunakan software Windows atau Office asli, kita dapat menghindari resiko-resiko yang tadi saya sebutkan. Ya, semua software Microsoft asli diterbitkan oleh Microsoft, kemudian dilisensikan asli dan didukung penuh oleh Microsoft atau retailer yang terpercaya. Dilengkapi dengan fitur-fitur bawaan yang dapat memberikan performa yang memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini. Ya, jadi software asli yang dapat melindungi terhadap malware atau cybercrime itu ialah satu, mereka mempunyai deep atau multi-level security yang dapat membantu defend melawan virus atau spyware, malware, dan banyak lagi. Kemudian juga kita terdapat dalamnya Windows Defender Exploit Guard yang mana dapat meminimalisir risiko dari serangan. Nah, Windows Defender Exploit Guard ini ialah perangkat lunak anti malware yang memberikan pelindungan bagi pengguna dengan sistem operasi OS atau Windows ya. Sorry, aku lagi batuk. Ini untuk Exploit Guard ini tersedia sebagai bagian dari Windows Defender Security Center dan dapat melindungi mesin dari beberapa serangan cyber attack. Kemudian juga ada Windows Defender Application Center. Nah, di sini untuk mencegah malware dan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak mempunyai izin atau yang tidak kita percaya untuk berjalan di mesin kita atau berjalan di device kita. Oke. Nah, software asli juga akan membantu produktivitas atau berjalannya bisnis kita tanpa gangguan. Nah, ini software asli juga menawarkan yang satu ialah security atau produk yang terupdate yang selalu tersedia secara otomatis. Oke. Nah, kemudian juga pengujian ya, kita juga setelah melakukan testing atau pengujian yang ketat untuk memastikan stabilitas dan kompatibilitas dengan sistem yang lainnya. Gitu. Dan juga berdasarkan dari pengalaman Microsoft sebelumnya yang lengkap sehingga kinerjanya kita akan lebih baik lagi operating sistemnya. Oke, lanjut. Oke. Nah, mari kita lihat beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Pertama, bagaimana cara kita mengidentifikasi perangkat lunak yang tidak asli? Ada sebenarnya beberapa faktor yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Pertama ialah harganya yang tidak wajar atau harganya murah. Oke. Kalau yang harganya lebih murah, biasanya dibandingkan dengan Microsoft Store, harusnya kita agak ragu ya, ini asli apa kagak sih sebenarnya, gitu loh. Oke, yang kedua ialah software ini tersedia di situs-situs yang tidak sah.
misalkan di melalui email, kemudian juga di jaring sosial ya, kemudian juga atau situs web yang memang belum terverifikasi. Yang ketiga ialah produknya terjual terpisah dari softwarenya gitu. Jadi kalau kita mau beli softwarenya, produk key-nya terpisah jualnya gitu. Itu kan aneh. Oke, kemudian selanjutnya ialah packagingnya. Itu dia sudah terbuka, mungkin sudah pernah digunakan gitu loh. Ya, sudah pernah digunakan packagingnya. Kemudian juga produk key-nya itu dijual secara paketan. Itu juga yang jadi kita sebagai bahan pertimbangan apakah ini asli atau tidak. Kemudian juga selain udah terbuka mungkin packagingnya aneh gitu loh. Dalam artian ini packagingnya nggak wajar, nggak seperti yang biasanya gitu. Oke. Kemudian juga softwarenya itu ketika kita sedang install itu meminta untuk mendownload file tambahan. Nah itu sebenarnya kita harus curiga ini karena semuanya itu harusnya sudah tersedia tidak perlu lagi untuk mendownload file tambahan. Oke. Kemudian terakhir juga di komputer itu sudah ada software yang sudah teraktivasi gitu loh. Jadi beberapa poin ini yang seharusnya menjadi pertimbangan kita untuk sebenarnya ini software asli apa enggak sih gitu loh. Sebenarnya software ini aman enggak sih gitu loh. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan umum lainnya adalah saya mendapatkan penawaran bagus nih untuk software Microsoft di tempat lain. Apakah itu salah? Seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan kita dapat penawaran yang too good to be true, kalau bisa bilang bagus banget, harga software itu sangat menggoda. Sebenarnya itu kita harus curiga karena biasanya software yang datang tanpa izin atau tanpa lisensi itu bisa datang dengan virus atau dengan trojan-trojan atau dengan sisipan program-program di dalamnya, gitu. Oke. Nah, software non asli itu tidak mengaktifkan patch keamanan, membuat komputer rentan terhadap masalah keamanan. Gitu. Jadi seharusnya tadi kita mau menghemat karena harganya lebih murah, malah sebenarnya kita membuat blunder dengan menunda pengeluaran sebenarnya yang lebih besar, 10 kali lipat dibanding bila kita membeli produk yang asli. Gitu loh. Oke? Nah, beberapa perangkat lunak yang tidak asli dapat menyebabkan dampak yang mahal dan kerusakan jangka panjang dikarenakan satu, malware. Malware ini adalah software yang dimaksudkan untuk merusak atau menonaktifkan komputer. Kemudian juga ada spyware yang merupakan perangkat lunak untuk dimaksudkan secara diam-diam mengumpulkan data atau informasi dari seseorang atau organisasi. Oke. Kemudian juga ada identity theft atau pencurian identitas yang merupakan menggunakan identitas orang lain untuk kebutuhan atau keuntungan finansial orang lain, gitu lah. Kemudian juga ada security issue, ya software non asli mungkin tidak diaktifkan patch keamanannya, membuat komputer rentan terhadap masalah keamanan. Oke, lanjut. Saya kecepatan. Oke, banyak orang yang berpikir bahwa semua perangkat lunak yang tidak asli itu bekerja buruk, tapi itu belum tentu. Kenapa? Karena banyak juga yang non asli itu bisa bekerja seperti halnya yang asli. Akan tetapi harus diperhatikan bahwasanya biarpun dia bekerja seperti yang asli, terdapat di dalamnya itu ancaman-ancaman yang kemungkinan besar akan merugikan kita di masa depan. Gitu loh. Oke. Kemudian juga bentuk software non asli yang canggih dapat bertindak persis seperti perangkat lunak asli dan bahkan mungkin dapat menerima pemburuan produsen. Namun software ini mungkin masih menyimpan ancaman berbahaya. Selain itu juga orang menolak update sistem yang tidak aktif jauh lebih rentan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ya orang nggak mau tuh untuk diupdate karena takutnya ya ntar dia jadi nggak jalan lagi ya. Udah tahu kalau diupdate ke jalan berarti dia menggunakan yang asli masih dipakai. Udah tahu nanti kemungkinan besarnya ke depannya ini akan mengeluarkan biaya lebih penting gitu. Itu kadang-kadang orang seperti itu. Ya, mereka menolak untuk update.
Padahal dengan tidak diupdate, maka mereka itu akan jauh lebih rentan lagi untuk mendapatkan serangan-serangan cyber attack. Oke, lanjut Mas. Nah, ini adalah beberapa kesalahan lisensi yang biasa terjadi secara umum. Oke, pertama ialah unlicensed software. Software yang memang mungkin orang tersebut memberi device secara tidak sengaja atau secara tidak tahu, dia terdapat di dalamnya itu software yang nggak asli. Gitu. Ya, mereka tidak bisa tidak bisa update kecuali kalau mereka itu tidak bisa upgrade kalau misalkan mereka belum membeli software yang asli dulu gitu loh. Oke. Kemudian juga ada mislicensed software. Mungkin kita sering dengar ini mislicensed software. Jadi misalkan orang beli volume license, karena mereka merasa oke, saya sudah beli volume license, kemudian saya ada device yang kosong. Boleh dong saya install volume license saya di device saya yang kosong? Nggak bisa. Karena volume license itu hanya untuk upgrade, bukan untuk yang kosongan. Kalau kosong berarti dia harus beli yang FTP dulu. Untuk diinstal baru di-upgrade menggunakan volume license. Gitu. Kemudian juga ada misversion software, di mana biasanya kita mau mengupgrade, misalkan kita punya home. Windows 10 Home lah misalkan. Kita punya Windows 10 Home, kita mau upgrade ke Windows 11 Pro. Itu tidak bisa. Jadi dia Home atau harusnya di-upgrade ke Home, kemudian untuk yang Pro baru bisa di-upgrade yang ke Pro. Kalau misalkan dia Home mau pindah ke Pro, dia harus ada produk key lagi. Jadi pindah license-nya. Oke, lanjut. Nah, gimana caranya supaya kita bisa membuat device kita menjadi asli? Ya, yang pertama ialah menggunakan GGWA atau Get Genuine Windows Agreement. Nah, kalau untuk small business atau SMB yang seperti kita bicarakan ini, itu menggunakan namanya GGWA SMO, Small Medium Organization. Ya, ini biasanya untuk komersial dan government organization, untuk instansi pemerintahan. Nah, kalau untuk yang perusahaan-perusahaan besar, itu dia menggunakan namanya GGWA atau Get Genuine Windows Agreement, itu for large organization. Ya, untuk organisasi yang besar. Dan sedangkan kalau untuk yang akademik, untuk yang education, itu menggunakan namanya Get Genuine Windows Agreement for academic. Ya. Kemudian untuk yang home, untuk yang ke pro itu available bisa juga pakai volume license. Nah, pertanyaan ialah, misalkan produknya kosongan, ya tidak ada OS-nya di dalamnya. Apakah kita bisa menggunakan GGWA? Tidak bisa. GGWA itu hanya bisa digunakan oleh untuk mengubah dari yang unlicensed menjadi license gitu lah. Oke. Nah, kemudian juga kemarin juga ada pertanyaan ke saya, apakah GGWA misalkan kita ada produk kita pakai GGWA nih, kemudian kita ada lagi nih produk satu lagi pakai GGWA lagi, ya bisa. GGWA hanya bisa dilakukan untuk satu device saja. Jadi kalau misalkan ada lagi kita harus membeli satu kali lagi, gitu loh. Oke. Nah, untuk GGWA ini itu biasanya untuk komersial, ya memang digunakan untuk komersial dia. Nah, kalau untuk yang non komersial itu, lanjut Mas. Lanjut. Nah, untuk yang non komersial itu menggunakan Get Genuine Kit, berupa kit atau paketan dalam itu DVD ya di dalamnya, untuk melegalize PC yang memang yang masih unlicensed. Oke, ini buat consumer biasanya. Ya, kemudian juga ada Get Genuine Windows, ini kita download yang melalui Windows Store yang memang gagal untuk online validation. Kemudian terakhir ya juga menggunakan retail license gitu loh. Nah, lanjut. Nah, untuk software Microsoft yang asli itu dia menyediakan beberapa, saya bilang tadi, multi level yang security yang multi level, di mana kita bisa dapat defense terhadap spyware, virus, ID theft, ya, pencurian identifikasi dan lain-lain.
Ya, kemudian juga Microsoft Security yang dapat membuat atau membantu komputer ini bekerja secara wajar tanpa ada disrupsi atau tanpa ada gangguan. Ya, kemudian juga ada support dari Microsoft atau maupun partner untuk membantu ketika kita membutuhkan. Nah, untuk yang asli juga kita ada BitLocker. BitLocker mungkin kita udah tahu ya, BitLocker di mana suatu kita bisa mellock data-data kita atau mengunci data-data kita yang penting, terutama untuk SMB ya, untuk tidak dapat dimasukkan atau diambil oleh orang lain. Dalam artian begini, misalkan kita nih laptop, biasanya kalau SMB kan kita banyak data-data penting perusahaan di dalam laptop kita gitu loh. Mungkin ada data-data yang memang sangat rahasia untuk kelanjutan perusahaan kita. Tiba-tiba data kita laptop kita hilang atau laptop kita amit-amit dicuri orang. Nah, BitLocker ini akan mengunci data tersebut atau device tersebut sehingga tidak bisa dimasuki orang lain. Dia akan mengunci secara bekerja sama dengan TPM 2.0 sehingga orang tuh mau masuk ke laptop kita nggak bisa. Nah, yang jadi masalah ialah di sini biasanya orang Indonesia orangnya lupaan. Kita udah masukin BitLocker, kita udah setting passwordnya udah selesai, besok kita lupa passwordnya apaan. Karena kebanyakan password gitu, wah password kita apa? Nah, sudah kita nggak bisa buka BitLocker. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Oke, saya lanjut ya. Jadi caranya ialah kita masuk ke support Microsoft di device yang lain. Di device lain kita masuk ke support Microsoft, kemudian kita masuk ke akun Microsoft kita. Nah, nanti di sana kita bisa kelihatan device. Nah, alat yang kita gunakan itu apa namanya? Gitu loh. Kita pakai namanya apa? Alat tersebut atau device tersebut yang ada di laparnya. Kemudian kita klik itu. Nah, nanti di bawahnya itu ada kelihatan bahwa dia minta kita tinggal minta tunjukkan recovery key-nya apa. Oke, begitu kita udah dapat recovery-nya, ya kita masukkan ke device kita yang kunci tersebut bisa kebuka. Gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita agar lebih aman untuk menyimpan data-data kita, terutama di laptop kita. Oke, juga di sini ada Windows Hello, di mana Windows Hello ini akan membantu kita untuk dapat masuk ke dalam laptop atau device kita tanpa mengetikkan password. Karena untuk device-device yang baru ya, terutama itu yang sudah menyertakan menyertakan infrared atau mungkin penyeken ya, apa bahasa Indonesia, pengindai, scan untuk finger gitu ya. Kita hanya cukup duduk di depan device kita langsung menatap ke kamera, itu akan langsung kebuka. Karena kamera tersebut, infrared tersebut akan membaca bioritmik kita, langsung dia komunikasi dengan TPM 2.0, langsung kebuka gitu loh. Juga dengan fingerprint kita hanya cukup sentuh saja dan kita akan masuk ke device kita tanpa harus mengetik password kita gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi sebenarnya ini adalah additional resource yang bisa teman-teman kunjungi untuk mendapatkan info-info lebih mengenai genuine. Jadi secara umum ialah saya dapat bicarakan terdapat lebih banyak kerugiannya dibandingkan banyak untungnya bila kita menggunakan software atau Windows bajakan. Gitu loh. Intinya gini, mengapa kita menggunakan sesuatu yang murah menurut kita, tapi sebenarnya akan lebih mengeluarkan biaya yang lebih besar di belakang hari daripada kita menggunakan yang asli gitu loh. Bukankah lebih baik kita menggunakan asli, sedangkan kita setelah itu kita dapat bekerja dengan aman. Kita bekerja dengan rasa percaya diri ke depannya tanpa harus takut apakah nanti ini ada serangan software kah, serangan cyber attack kah, atau ada dari Trojan kah, atau apakah itu kita tak perlu takut lagi karena semuanya sudah aman dari Microsoft-nya gitu. Kita sudah support semuanya seperti itu. Jadi
menurut saya lebih baik kita menggunakan yang asli dan mendapatkannya di partner-partner atau distribusi asli yang telah bekerja sama dengan Microsoft. Dalam hari ini Tech Data gitu. Lebih baik kita beli software aslinya di Tech Data, ngapain kita harus beli di situs-situs online lainnya yang belum tentu jelas ini sebenarnya asli apa tidak. Gitu lah. Oke, lanjut. Oke, cukup segitu ya dari saya mengenai genuine software, kemudian manfaat genuine software, kemudian juga benefit-benefitnya, kemudian juga kerugian-kerugian yang kita bakal hadapi bila kita menggunakan software yang tidak asli. Saya kembalikan ke MC. Yes, terima kasih sekali Pak Rinzi. Wah, ini sangat menarik loh, seru banget kita bisa tahu tadi mengenai, kalau perbedaannya jangan sampai Anda manis di awal kok kata Pak Rinzi tadi ya, pahit di belakang. Atau murah di depan nih, oke cocok, tapi ternyata di belakangnya banyak hal yang nggak oke nih. Makanya harus pakai yang asli, stay real, itu akan menjamin Anda nyaman, aman, dan bisnis Anda juga oke banget jadinya. Semoga apa yang sudah dihadirkan Pak Rizky tadi akan bawa materi yang menarik lagi, kemudian menjadi insight baru untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan kayaknya ini kok udah rame banget ya di kolom chat saya nih. Saya lihat dulu kenapa rame. Oh, ternyata udah banyak banget nih yang pengen ikutan stand up challenge. Alright. Kita akan langsung masuk ke sesi stand up challenge, di mana pastinya kami akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa menerima tantangan, mempresentasikan kembali, yaitu sebagai expertise kita. Kalau tadi Pak Rinzi yang udah kasih presentasinya secara lugas, detail, kemudian juga menarik. Silakan boleh bawakan dengan gaya Anda. Waktunya minimal 1 menit. Kemudian juga pastinya nanti Bapak dan Ibu akan kami tantang untuk bisa bawa pulang hadiah Rp500.000. Nah, langsung yuk. Saatnya kita akan open untuk ini dia stand up challenge. Oke, Rp500.000 akan kita berikan untuk Anda yang berani terima tantangan. Dan yang pertama, kita akan langsung undang, sudah ada penantang nih yang katanya udah siap banget nih. Ada Ibu Linda Sualdani. Halo Ibu Linda, aku undang yuk. Boleh di-unmute dong Ibu Linda. Halo. Hai, lagi di mana nih Bu Linda? Masih WFH. Oh, masih WFH, masih lagi di rumah ya, tapi tetap produktif dan semangat dong. Ya, Oke, Bu Linda, ini gampang banget. Seperti yang aku udah jelasin tadi, Jessica sudah informasikan, nanti akan ada satu slide yang akan kita tampilkan. Masih sangat terdengar. Jadi nanti langsung ada satu slide yang akan kita tampilkan sebagai materi yang akan Anda presentasikan. Silakan bawakan dengan gaya Anda, semenarik mungkin, dan waktunya minimal 1 menit. Siap? Apakah sudah oke? Oke, sudah. Sudah, kalau gitu langsung saja stand up challenge yang pertama untuk Ibu Linda. Oke. Jadi Bapak dan Ibu mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan offer gitu ya untuk produk-produk Microsoft yang harganya lebih miring, lebih ekonomis dibandingkan mungkin partner Bapak dan Ibu menawarkan untuk harga yang untuk license yang genuine. Nah, sebenarnya mungkin tanpa kita sadari atau Bapak dan Ibu juga gitu mungkin sebelumnya. Kalau untuk license yang non genuine atau yang biasa kita sebut dengan bajakan itu terkadang memiliki sesuatu gitu di baliknya. Jadi yang pertama mungkin seperti adanya iklan-iklan yang nanti bermunculan gitu ya di layar Bapak dan Ibu. Lalu juga mungkin ada resiko untuk phishing atau adanya program-program yang
ternyata secara diam-diam tuh berjalan di device Bapak dan Ibu untuk mencuri identitas, untuk mencuri password, atau bahkan merecord keyboard yang maksudnya apa saja sih yang biasa kita lakukan gitu dengan device kita ini. Nah, mungkin yang tanpa kita sadari, kalau untuk software bajakan itu kan kita tidak tahu ya Bapak dan Ibu, sumbernya itu dari mana, installernya itu datangnya dari mana. Karena tentunya kalau software bajakan itu installernya ini tidak pure atau murni dari Microsoft, pastinya sudah dimodify terlebih dahulu oleh yang menjual gitu. Karena kan biasanya kalau untuk software bajakan itu pasti ada crack code-nya gitu kan. Nah, untuk membuat crack code itu kan pasti adalah sesuatu yang disisipi di software kita itu. Nah, hal itu tentunya akan beresiko sekali nih, karena kita kan juga nggak tahu nih program apa yang disisipi di software kita, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk misalnya mengambil alih kontrol device kita, lalu bisa jadi mungkin saat ini kita nggak merasakan impact-nya gitu, karena software kita berjalan dengan normal dan sebagainya. Tapi bisa jadi di suatu saat setelah si penjual software bajakan ini sudah mendapatkan apa yang dia mau, barulah kita mendapatkan impact-nya itu, entah itu phishing atau misalnya dia mendapatkan password kita. Dan selain itu dengan menggunakan software bajakan, apalagi untuk Bapak dan Ibu yang bekerja di corporate gitu ya, tentunya itu tidak comply gitu dengan ketentuan dari Microsoft, sehingga mungkin apabila nanti Microsoft melakukan pengecekan, tentunya nanti perusahaan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan suatu mungkin seperti teguran, atau misalnya harus membeli kembali software tersebut dengan software yang genuine, sehingga tentunya cost-nya pun akan menjadi double seperti itu. Jadi lebih baik kita stay real dari awal, daripada kita gambling nih, atau kita mengambil resiko yang sebenarnya kita juga tidak tahu nih apa yang kita hadapi di depan kita. Seperti itu. Terima kasih. Wow, keren banget loh Bu Linda. Lebih baik quote yang terakhir sangat mengena sekali. Kita tetap steril supaya jangan sampai dangerous di belakang ya. Setuju sekali. Alright, namun gimana nih pendapatnya Pak Rinzi? Saya boleh undang dong untuk boleh bergabung bersama-sama Pak Rinzi. Kira-kira bagaimana peserta pertama kita Bu Linda nih untuk presentasi yang baru saja dihadirkan di Stand Up Challenge? Bagus banget ya. Dia tadi pendapat sudah jelas banget, dan tampaknya apa yang saya coba tadi sampaikan itu udah dapat. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menerima semua apa yang coba saya sampaikan, benar-benar sudah masuk ke Mbak gitu loh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, lulus ya berarti Pak Rinzi ya? Banget. Oke, banget. Kalau gitu langsung congratulations Rp500.000 Bu Linda untuk Anda. Thank you Pak Rinzi. Terima kasih Tech Data. Sama-sama. Oke, kita ajak yuk untuk penantang selanjutnya nih. Kalau penantang pertama kita sudah ada wanita seperti pepatah ladies first. Yang berikutnya kita punya gentleman nih. Ada Pak Guswanto yang siap untuk menerima tantangan Stand Up Challenge. Halo Pak Guswanto. Halo. Wow. Pak Guswanto lagi di mana nih? Kayaknya nih di Artspace atau di mana-mana nih? Mandalika. Lagi Mandalika. Oke. Salam ya buat pembalap. Salam buat Marquez juga Pak.
Oke, Pak Guswanto. Masih sama seperti Bu Linda tadi, sudah siap? Satu slide akan kami tampilkan. Silakan untuk presentasikan dengan gaya Anda. Seseru dan juga semenarik mungkin, dan waktunya minimal 1 menit. Slide-nya Siap? boleh milih. Slide-nya, yes, sudah kita siapkan. Oke. Pasti bisa kok, Pak Guswanto. Siap? Ini dia slide-nya ya. Silakan Pak, bisa dimulai. Baik, terima kasih semua. Nama saya Guswanto. Perkenalkan, dari Karlin. Nah, sekarang ini saya akan membahas beberapa mungkin benefit dari Microsoft ya, Genuine My Windows dan Genuine yang Office software yang dibawakan dari Microsoft. Nah, kadang kita di luar juga mendapat beberapa tawaran ya, mungkin kita bisa membeli software dengan Windows atau yang Office yang bajakan dengan harga murah, tetapi sebenarnya di belakang itu ada beberapa risiko dan juga ada beberapa kerugian yang akan kita alami apabila kita membeli perangkat-perangkat itu. Nah, tapi di sini saya akan membahas bagaimana sih kalau misalnya kita membeli perangkat yang mungkin dengan bawaan original dari Microsoft. Jadi benefit-benefitnya apa aja? Yang satu, membeli perangkat yang mungkin sudah bawaan atau original dari Microsoft yang bisa kita sebut dengan genuine, itu kita bisa mencegah beberapa serangan-serangan dari malware atau cybercrime yang mungkin saat ini sudah banyak di luar sana ya. Jadi contoh, kalau misalnya kita membeli itu kita akan mendapatkan update dari sisi level security, terus di bawaan Microsoft juga kita akan mendapatkan proteksi dengan Windows Defender yang memang menjaga kita agar tidak bisa terserang oleh malware atau cybercrime di sana. Dan juga selain itu juga Defender juga memiliki application control sehingga kita bisa mengontrol aplikasi-aplikasi mana saja sih yang boleh kita pakai, atau mungkin nanti ada mungkin aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti akan menyerang perangkat kita, jadi kita bisa melakukan kontrol itu juga. Nah, dengan adanya kita membeli perangkat yang bawaan original Microsoft, kita bisa melakukan update atau patching dari sisi sistem dari sisi Microsoft-nya sendiri, sehingga pada saat nanti mungkin ada malware atau virus baru dan yang terdeteksi di global, Microsoft akan langsung dapat memberikan update kepada perangkat-perangkat yang memang sudah dianggap genuine oleh Microsoft dan memang kita sudah membeli secara genuine software tersebut, sehingga kita bisa terhindar dari serangan-serangan atau virus-virus terbaru tersebut. Ya, dibarengi juga dengan membeli Microsoft yang genuine, semua sudah ibaratnya sudah lulus QA atau misalnya sudah lulus testing semua, sehingga proteksi ke perangkat kita juga akan jauh lebih tinggi. Jadi kita juga bisa terhindar dari pencurian data. Mungkin sebelum sudah dijelaskan risiko-risiko kalau apabila kita menggunakan yang not genuine produk ya. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Guswanto. Wah, presentasinya menarik sekali. Pelan, santai, tapi detail. Nah, kita tanya Pak Rinzi. Gimana Pak Rinzi pendapat Anda untuk Pak Guswanto? Bagus sekali ya, sama seperti tadi Mbak Linda yang tadi sebelumnya ya. Ya, sama seperti Mbak Linda, bahwasanya ternyata Pak siapa ini? Pak Guswanto ya, Pak Guswanto. Pak Guswanto. Beliau benar-benar telah mengerti mengenai apa itu genuine part dan juga non genuine part. Terima kasih Pak telah sudah mengikuti presentasi saya. Oke, thank you. Ngomong-ngomong Pak Guswanto banyak banget nih penggemarnya nih, banyak fansnya. Pertanyaan Pak, tadi saya ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa tolong dibantu jawab ya Pak. Oke, insya Allah kalau misalkan siap. Di kompetensi saya akan saya jawab. Oke, iya. Ya nanti kita tampung di Q&A ya Pak ya. Pak Guswanto, saya mau nanya ini kok banyak banget ya. Namanya Pak Alex Guswanto ternyata ya, nama panjangnya. Fansnya banyak loh Pak. Banyak yang kasih support nih di kolom chat, rame banget.
Memang biasa itu fans saya sih. Aduh. Bisa aja kalau gitu kasih dong sarangnya Tech Data. Boleh dong Pak, mana tangannya buat 500.000 rupiah? Tech Data, asik sarangnya Pak. Thank you, congratulations 500.000 rupiah untuk Anda. Thank you. Oke, tuh dapat cendol juga katanya bisa katanya ya. Mantap Pak Guswanto. Thank you Pak Rinzi juga yang sudah memberikan komentar untuk para peserta stand up challenge kita. Nah, Pak Rinzi, boleh saya undang untuk gabung kembali bersama dengan Jessica karena kita akan masuk ke dalam sesi Q&A yang pastinya karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Dan seperti tadi Pak Guswanto juga sudah sempat ya Pak ya langsung directly nitip pesan nih. Aduh kalau bisa pertanyaan saya juga nanti dijawab. Tapi kita harus membacakan dari yang tingkat atas terlebih dahulu. Pak Rinzi, saya izin ya Pak, langsung kita bacakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Agus Ruhimat. Untuk yang pertama mengenai berita pembajakan, bagaimana langkah-langkah dari Microsoft dalam mengurangi pembajakan lisensi khususnya untuk Windows OS? Oke, Bagaimana, kalau Pak, untuk kira-kira? langkah-langkah dari Microsoft untuk membatasi atau mengurangi dari pembajakan pastinya dari training-training seperti saat saya lakukan ini, yaitu kita menginformasikan apa sih benefit dari menggunakan yang asli dan apa sih kerugian bila kita menggunakan yang yang non genuine yang tidak asli. Itu yang pertama pastinya kita coba untuk menyadari dari pihak konsumennya gitu untuk tetap menggunakan yang asli. Dan untuk secara hukum pasti juga ada gitu loh, secara hukum pasti ada di mana mungkin penjual-penjual atau seller yang menjual produk-produk yang tidak asli itu pasti ada hukumnya. Itu biarpun saya tidak tahu ya karena saya juga tidak dalam di sana. Kemudian juga kalau untuk dari Microsoft seperti apa, jujur saya di sini belum mendapatkan informasi seperti apa sih tindakan dari Microsoft karena saya tidak incas langsung ke sana gitu. Tapi kalau untuk dapatkan infonya, saya mungkin minta waktu untuk saya coba kontak ke pihak yang bersangkutan, divisi yang bersangkutan untuk saya bisa data detail gitu apa saja sih tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sehingga mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bapak tersebut. Gitu loh. Baik, thank you Pak. Nanti akan diupdate lebih lanjut ya Pak Rizzi ya. Dan berikutnya pertanyaan. Karena saya juga nggak berani ya memberikan informasi yang saya masih abu-abu gitu. Karena takutnya nanti kalau misalkan saya memberikan false information jatuhnya nanti malah jadi lebih rancu lagi. Betul, oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan kedua Pak, masih dari Pak Agus. Yaitu sekarang ini banyak lisensi di toko online dijual dengan harga sangat murah. Apakah itu merupakan pembajakan atau bagaimana ya Pak? Kalau saya mau bilang itu bajakan, saya nggak berani karena saya tidak tahu apakah software itu bajakan atau tidak. Tapi seperti saya mengutip kata iklan, ngapain sih coba-coba gitu loh. Toh sudah bisa dapetin yang asli dengan secara pasti dan yakin dengan membeli ke memang partner Microsoft yang resmi gitu loh. Daripada kita beli di luar yang mungkin kita belum jelas sumbernya dari mana, mendingan kita beli yang udah ketahuan aslinya gitu. Beli di Tech Data ya sudah gitu. Oke, mendingan beli yang real aja ya, stay real di Tech Data. Baik, sudah terjawab. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rendra Basuki nih Pak. Pak, kalau ada user yang beli laptopnya sudah include dengan Windows 11, tapi oleh usernya justru di downgrade dengan menggunakan Windows 10, yang lalu Windows 10-nya di crack. Nah, itu termasuk tidak original atau bagaimana Pak? Ya udah pasti tidak original jatuhnya Pak, orang udah di crack kok gitu loh. Jadi udah jelas ya Pak ya jawabannya ya. Oke. Nah, berikutnya kita ada Pak Rian nih dari Mitra Infotech 5. Pertanyaannya agak sedikit borongan nih Pak. Yang pertama, bicara soal genuine Windows yang saya ingin tanyakan adalah jika menggunakan OS Windows di virtualization environment dengan OLP license, apakah apabila kita melakukan install ulang OS terhadap VM dan kita reinstall kembali, apakah kuota license berkurang di dashboard VMSC-nya? Oke, saya coba cari pertanyaannya di Q&A dulu ya supaya saya lebih jelas. Tadi pertanyaannya. Dari Pak Rian Sandi Pak. Oke, bicara soal genuine Windows yang saya ingin tanyakan adalah
jika kita menggunakan OS Windows di virtual environment dengan OLP license, apakah bila melakukan install ulang OS terhadap VM? Oke, ini jadi saya harus tanya dulu nih ke orang divisi beda dengan saya soalnya ini. Ya, divisi beda dengan saya harus tanya dulu apakah ini akan mengurangi kuota license-nya. Ya, kalau ini saya tanyakan dulu ya Pak, karena juga seperti yang tadi awal saya nggak berani memberikan informasi kalau misalkan memang di luar otoritas saya harus tanya dulu ini. Pertanyaan kedua Pak, langsung Pak. Oke, lanjut ya. Untuk laptop Anda pribadi masih rumahan, apakah sebaiknya diinstal genuine Windows OEM pre-install atau genuine yang kita beli CD-nya? Secara lebih baik mendingan kita yang sudah ada pre-install Pak. Tapi ini dia saya coba jabarkan perbedaannya. Kalau OEM itu dia diinstal hanya untuk device itu aja. Jadi kita tidak bisa ditransfer Pak. Ya, kita tidak bisa transfer ke device yang lainnya. Karena apa? Karena itu dia sudah mengikat ke motherboardnya. Kalau misalkan kita upgrade motherboardnya ya sudah hilang license-nya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade yang lainnya masih bisa, tapi kalau motherboardnya kita nggak bisa, karena sama aja kita menghilangkan license-nya. Itu kalau yang OEM. Tapi kalau yang digital FPP, digital, saya ingatnya ISD lagi. Kalau misalnya kita yang FPP atau menggunakan CD, itu kita bisa kita bisa transfer Pak. Dalam artian begini, misalkan kita punya laptop yang sudah kita install dengan Windows atau Office yang menggunakan ini FPP yang tadi Bapak bilang. Kemudian saya ini mau transfer karena laptop saya ini udah terlalu tua. Saya mau laptop baru, kemudian saya transfer. Itu bisa. Ya, dengan cara kita uninstall dulu nih. Untuk Office-nya kita langsung pindah ke sini. Gitu loh. Ya. Kalau untuk OEM nggak bisa, tapi kalau untuk yang FPP bisa. Kemudian ketiga, silakan di Pak. perusahaan kami license OS-nya yang kami install melalui CD genuine sudah kami aktifasi. Suatu ketika berubah kembali menjadi non-aktivasi, kembali ke Windows-nya. Bagaimana bisa terjadi? Waduh, ini ada troubleshoot berarti ya. Kalau ini berarti Bapak harus hubungi langsung ke support Microsoft-nya gitu. Di sana nanti akan dikasih langkah-langkah awal sampai dengan akhir untuk troubleshoot-nya, penerapannya seperti apa gitu, mungkin ada melalui sistem yang saya belum tahu gitu ya, karena seharusnya ini tidak terjadi gitu loh. Ini ada bug di dalamnya sehingga Bapak mungkin akan lebih detail jika langsung ke Microsoft Support-nya ini. Oke. Mudah-mudahan ini bisa sudah terjawab 3 pertanyaan ya Pak ya. Yes, kita lanjut ke Pak Anas Fauzi Pak. Pertanyaannya juga lebih borongan lagi Pak. Ini 4 pertanyaan langsung diberikan. Baik, yang pertama, bagaimana ke depannya tindakan pihak Microsoft nih terhadap penjual-penjual Windows non-ORI di marketplace? Gimana nih Pak? Oke, seperti yang tadi pertanyaan pertama kalau nggak salah ya, tindakan dari Microsoft seperti apa? Kalau dari pihak saya sebagai trainer, pasti saya akan mencoba memberikan untuk training atau memberikan info-info apa sih keuntungan dengan menggunakan software yang asli dan kerugian-kerugian apa saja yang bisa terjadi bila mereka menggunakan software yang tidak asli. Dalam dalam pihak pelanggan juga, pedagang juga pasti akan sama. Ketika kita menjual program yang software yang tidak asli dan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen kita, maka akan mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen tersebut kepada kita. Ya kan? Jadi contohnya gini, si itu jual ke saya ini produk yang nggak asli, ujung-ujungnya saya rugi nih. Kalau gitu saya nggak mau beli lagi di tempat Anda. Kan bisa seperti itu gitu loh. Yang tadinya kita mau menjual lebih murah dibandingkan tempat lain, tapi ternyata kita akan kehilangan pelanggan jatuhnya. Kalau misalkan pelanggannya cuma satu aja mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau misalkan informasi tersebut menyebar ke konsumen-konsumen yang lain, atau mungkin di masa sekarang di mana jejaring sosial itu sangat cepat penyebarannya, walhasil apa? Nama baik kita itu akan rusak, gitu. Image kita itu akan rusak, image perusahaan kita akan rusak, dan akan akhirnya menurunkan omset penjualan kita. Itu sih kalau dalam menurut saya. Tapi kalau misalkan secara dari Microsoft-nya, ya seperti saya bilang awal, saya harus cari tahu dulu gitu loh. Baik, sudah terjawab ya.
Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjual produk nih Pak untuk Microsoft ke customer yang memiliki budget kurang? Aduh, budget kurang ya ini saya juga Kasih bingung trik-trik mau dong, Pak. jawabnya. Gini, kalau menurut saya gini, Ini proposal pengajuan untuk penambahan budget ya Pak, itu jawaban paling mantap ya Pak. wah, itu satu. Yang kedua ialah kita coba menawarkan atau kita coba memberikan nilai-nilai lebih dari produk kita, nilai-nilai lebih dari produk Microsoft ini, sehingga mereka akan tahu dalam artian gini, mereka budget kurang, mungkin mereka menganggap bahwa nilai produk kita hanya segini. Padahal kalau misal kita jelaskan lebih jauh, lebih lanjut, nilai produk kita lebih dari itu, gitu loh. Sehingga mereka akan sadar bahwasanya akan sangat worth it untuk membeli produk kita, gitu. Akan sangat bagus dan banyak manfaatnya untuk mereka bila menggunakan produk kita. Daripada kita jadi value-nya ya Pak ya. Value-nya kita naikin produknya, kita kasih ke mereka pencerahan bahwa produk kita ini benar-benar sangat membantu bisnis mereka. Daripada kita mikirin gimana cara nguranginnya, mendingan kita naikin value kita sehingga mereka akan mantap. Akan mantap, saya baca di sini tidak akan mantap. Jadi sih kita akan mereka tuh akan lebih sadar bahwasanya saya berani mengeluarkan budget lebih untuk mendapatkan hasil yang memang cocok gitu untuk kebutuhan mereka. Oke, berarti keempat ya, untuk after sales semua produk Microsoft berapa lama SLA time-nya? Iya, apakah betul. bisa lebih Dan cepat? apakah bisa lebih cepat? Kalau ini sama ya, saya agak bisa kasih jawaban pasti, nanti saya tanya dulu ya kalau untuk yang ini ya. Pak, maaf ya Pak Anas, karena takutnya kalau misalkan saya jawab nanti Bapak ternyata salah atau tidak sesuai, nanti Bapak malah tambah kecewa dengan saya. Mendingan saya berikan yang asli-asli, semuanya yang benar-benar pas dan benar-benar sesuai dengan produknya gitu loh. Oke, lanjut. Mendingan yang sure-sure aja ya Pak. Betul. Ya. Baik, nampaknya itu sesuai dengan tema kita hari ini, steril Pak. Jadi hari ini pas sekali sudah menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Karena kita harus menutup sesi Q&A kali ini Pak Rinzi, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun keterbatasan waktu kita harus mengakhirinya. Thank you so much Pak Rinzi. Oke, terima kasih. Untuk jawaban atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan saya coba jawab secara di Q&A ya, tidak live. Oke, siap. Kita akan nanti bantu jawab secara offline ya. Thank you Pak Rinzi. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian, nanti yang sudah memberikan pertanyaan, nantikan kita akan memberikan hadiah untuk Anda sebagai penanya yang beruntung di akhir acara. Apa hadiahnya? Ada e-voucher berupa OPPO ataupun juga GoPay yang akan kita umumkan untuk Bapak dan Ibu. Namun, ayo kami ajak dulu Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan hadiah e-voucher juga nih, dengan bermain game quizzes. Nah Bapak Ibu udah familiar pastinya dong, udah sering banget nih main quizzes, apalagi Bapak dan Ibu yang udah mendengarkan presentasi tadi pasti bisa menjawab pertanyaannya. Yuk langsung aja main ke join www.quizzes.com, terus masukin aja game pinnya yang akan kita tampilkan, namun jangan lupa untuk pakai formatnya nih, ada formatnya yaitu nama asli Anda, strip nama perusahaan Anda. Contohnya Jessica strip Tech Data. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti biasa dan kemudian setiap pertanyaan ada waktunya yaitu 20 detik. Silakan Bapak dan Ibu boleh jawab dengan cepat dan tepat ya. Dan 5 pemenang dengan skor tertinggi nanti bakal bisa dapat hadiah e-voucher nih berupa OVO atau GoPay yang bakal kita berikan untuk Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu silakan untuk boleh join ini, silakan dimasukkan aja. Ingat formatnya supaya kami bisa mengklarifikasi Anda sebagai pemenang. 042 894, silakan untuk boleh dimasukkan pada pin. Oke, sudah banyak nih yang join. Yuk, yang belum silakan Bapak Ibu kami undang karena 5 orang yang beruntung nanti bisa dapetin e-voucher GoPay ataupun juga OVO. Oke, sudah banyak yang ikut, kita langsung yuk siap-siap mulai, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Let's start. Siap-siap langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Langsung Bapak Ibu, apa sih lanjutan lirik lagu ini? Oke, time's up. Ini dia leaderboard sementara untuk pertanyaan pertama. Yuk kita lihat jawabannya. Yang ku tahu pasti ku benci. Aduh, ya benci ya sama bajakan. Jangan lagi ya Bapak Ibu, steril aja. Yuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Time's up. Kita lihat dulu leaderboard sementara. Oke. Dan jawaban yang betul adalah semoga kita tak berpisah ya Bapak Ibu ya. Amin. Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepadaku beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa simpan mawar yang kuberi mungkin wanginya mengilhami sudikah dirimu untuk kenali aku dulu sebelum kau ludahi aku sebelum kau robek. Wah. Ayo tebak Pak, Bu, judul lagu apa tadi? Oke, ini dia leaderboard sementara dan kita akan tahu jawabannya. Apa sih tadi? Dewa 19 Risalah Hati. Wih, banyak banget yang jawab betul loh, 77. Banyak penggemar Dewa ya ternyata. Next. Kepedihanku pun terhapuslah, alam raya pun semua tersenyum menunduk dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya, aku merasa mengenal dia, tapi ada entah di mana hanya hatiku mampu menjawabnya. Silakan ditebak judul lagunya. Kata Pak Adrian jadi tebak lirik nih. Yes, betul banget. Seru kan? Dan judulnya Padi Mahadewi. Wah, lagu kesukaan nih ya, zaman-zaman era tahun 90-an. Apa warna yang hilang dari logo Microsoft ini Bapak Ibu? Udah ada warna hijau, warna biru, warna kuning. Yang gak ada warna apa ya? Time's up. Warna merah. Wow, 103 yang menjawab betul. Mantap. Baik, yuk kita menuju selanjutnya. Siapa nama pembicara pada sesi Microsoft barusan? Tadi sudah saya perkenalkan ya. Time's up. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Pak Rinzi. Yes. Betul Pak Rinzi Adrian. Oh ada jawab Pak Immanuel. Loh Pak Dani. Masih kangen kayaknya sama Pak Dani juga deh ya. Oke. Baik. Next.
Kita akan tahu siapakah 5 orang yang beruntung. Langsung saja, ini dia 3 leaderboard teratas. Selamat untuk Fitria dari PT Karlin, ada Trisna, kemudian ada Juliansyah dari MIT. Silakan untuk boleh di screenshot untuk pemenangnya. Dan juga ada 2 pemenang lainnya yang kami ucapkan selamat masing-masing mendapatkan hadiah, yaitu e-voucher OVO atau GoPay persembahan dari Tech Data Indonesia dan Microsoft hari ini. Wah, seru ya, tadi udah tebak-tebakan lagu, udah kangen-kangenan juga dengan era 90-an, dan bahkan udah kenalan juga dengan siapa nama presenter kita hari ini. Namun Bapak Ibu yang belum beruntung, jangan kecil hati. Masih ada nih hadiah selanjutnya, di mana Anda bisa mendapatkan 2 unit door prize yang sudah kami siapkan, yaitu eksklusif air purifier dan Bluetooth headphone yang sudah kami siapkan di akhir acara. Namun, Bapak dan Ibu, sebelum kita menuju ke hadiah yang ditunggu-tunggu, kita ajak Bapak dan Ibu para mitra bisnis sekalian nih untuk bisa mendengarkan hal menarik dari Tech Data dan Microsoft. Di mana kali ini kita punya promo khusus yang pastinya akan seru banget nih. Seperti apa sih promonya? Yuk langsung saja saya ingin mengundang kembali Pak Rinzi untuk dapat menyampaikan promo spesial persembahan dari Tech Data dan Microsoft untuk Anda. Oke, jadi gini, saat ini kita ada special campaign dari Microsoft, di mana kita ada special reward for those who buy genuine software. Jadi kita ada special reward khusus untuk mereka konsumen yang membeli software asli. Oke, nah untuk masanya atau durasinya atau periodenya itu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Dan hadiahnya ialah power bank 10.000 MHz. Mega ampere, ya 10.000 mega ampere. Nah, kalau misalkan nanya, Pak, ini untuk power banknya mereknya apa? Mereknya yang tersedia di storage kita nantinya. Jadi kita tidak menentukan mereknya apa, tapi yang ada di kita. Oke, lanjut Mas. Halo? Nah, syarat dan ketentuannya apa? Jadi periodenya itu seperti yang saya bilang tadi ialah dari Januari sampai dengan Maret 2022. Tapi untuk pembelian dari 1 Desember 2021 masih kita terima. Ya, masih kita terima pembelian dari Desember 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Dan nanti batas akhir untuk klaimnya itu sampai dengan tanggal 10 April 2022. Pas dengan hari ulang tahun saya. Oke? Wah. Nah, kalau gitu boleh dong Pak sambil di open kamera biar kita lihat nih ya sebentar lagi mau ulang tahun Pak. Sorry. Oke ya. Kemudian produk-produk yang di cover oleh program ini apa aja? Ialah produk-produk komersial. Ya, jadi misalkan Windows Pro, Windows Office Home dan Business, sama yang Microsoft 365 ya. Untuk yang bisnis standar tentunya. Jadi hanya yang komersial, tidak yang consumers. Nah, kemudian caranya seperti apa? Untuk ikutan campaign ini ya dengan cara ada 2. Pertama yaitu dengan menggunakan scan QR-nya, kita scan dari produknya, kita scan QR-nya dan nanti akan muncul tautan. Begitu kita klik tautannya, kita akan masuk ke portal www.worry.com. Nah, di sana jadi kita tinggal masukkan data-data yang memang dibutuhkan berupa produk-produk yang kita beli. Oke, setelah selesai kita submit. Itu cara pertama. Yang cara kedua ialah dengan dengan secara manual. Kita ketik secara manual, semua data-datanya kita masukkan, nanti kita submit. Boleh dilanjut dulu di next, kita kasih tahu lihat caranya. Nah, seperti ini caranya. Jadi lebih enak ya. Begitu misalkan kita scan QR-nya, itu nanti akan muncul tautannya. Oke, tautan muncul, kita klik tautannya, kita akan muncul ke sini landingnya. Di sini nanti kita tidak perlu lagi mengetik serial number ya, karena secara otomatis pasti akan muncul di sini. Karena kita tadi scan. Nah, nanti kita hanya tinggal mencari di sini jenis produknya apa yang kita beli. Oke, kita klik, kita cari, klik, langsung kita ketikkan di sini nih.
Ya, tambahkan lagi. Oke, ketik di sini, nanti kita muncul seperti ini page-nya. Kalau misalkan kita cuma satu, kita hanya beli satu produk, kita langsung cek sekarang. Tapi kalau misalkan kita beli lebih dari satu produk, kita klik di sini, tambahkan lagi. Nah, di sini nanti akan muncul landing seperti di atas lagi gitu loh. Kita tinggal masukkan lagi nomor serial number-nya, juga kita pilih produknya apa. Oke, nanti akan muncul jadi 2. Karena ini 1, entar kan yang muncul dari 2. Kalau misalkan ternyata kita ada lagi, ya tambahkan lagi. Tapi kalau misalkan memang cuma 2 atau itu ya kita cek sekarang. Oke, nah nanti sama sistem akan dicek untuk serial number ini apakah sudah pernah diklaim atau belum. Kemudian kedua, apakah serial number ini memang termasuk dalam produk yang sedang kita berikan campaign, yaitu produk komersil, ya yang tadi kayak misalkan OHB, kemudian ada bisnis standar yang untuk yang 365-nya sama Windows Pro gitu loh. Oke. Nah, juga dicek lagi apakah serial number ini benar apa tidak gitu. Kalau misalkan tidak benar, nanti tidak akan landing di sini. Gitu loh. Ya, kalau ini sudah benar serial numbernya baru landing di sini. Muncul di page ini. Nah, di page ini teman-teman kan mengisi nama, terus nama, alamat email, kemudian nomor telepon, ya isi semua yang dibutuhkan di sini. Dan yang paling penting ialah di sini ialah mengupload foto dari invoice-nya, pembelian barangnya, invoice pembelian produknya. Misalkan contoh di situ ada kelihatan tanggal, kemudian kelihatan belinya di mana, berapa banyak produknya dan produknya apa. Itu harus kelihatan jelas untuk bisa kita ikutan. Ya, kemudian juga di sebelah sini kita juga harus upload produk yang kita beli. Itu ya, kita upload seperti contoh seperti ini. Nih. Ya, kita upload produknya. Misalkan produknya lebih dari satu, gimana Pak? Ya sudah, foto dua-duanya. Bukan foto satu-satu, tapi foto sekaligus, dua-duanya sekaligus jadi satu. Oke, kita upload ke sini. Setelah kita upload, baru kita tekan selesai. Nah, setelah selesai itu butuh waktu 7 hari jam kerja untuk melakukan validasi. Oke, setelah 7 hari nanti akan datang email yang berupa konfirmasi alamat pengiriman hadiah. Nah, setelah dikirimkan konfirmasi alamat pengiriman hadiahnya, 1 kali 24 jam hadiah akan kita kirim. Oke. Nah, hadiah ini tidak bisa ditukarkan dengan produk yang lain, misalkan tukar dengan voucher atau tukar yang lainnya nggak bisa. Ya, kita dapatnya power bank, gitu loh. Balik lagi ke tempat tadi, Mas. Oke, nah jadi diharapkan dengan adanya program ini atau dengan adanya campaign ini teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk nge-push angka jualan dari genuine software-nya, dari genuine Microsoft software-nya, baik itu Windows maupun dari Office-nya. Oke, dan saya pastikan juga bahwasannya teman-teman ini pembeliannya satu produk satu power bank. Jadi misalnya kalau dia beli 10 ya dapatnya 10. Kalau diverifikasi ternyata benar-benar 10-10-nya itu bisa diklaim. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa ternyata 5 ya dapatnya 5. Kalau dia beli cuma 2 dia dapatnya 2 gitu loh. Bukan berarti dia beli 2 invoice-nya ada 1 dia cuma dapat 1, enggak. Ada berapa banyak software yang dia beli dia dapat itu. Gitu. Itu sih untuk campaign kita untuk genuine pakai ori nggak pakai worry. Oke, makasih Mbak. Oke, thank you Pak Rinzi. Menarik ya, dan hadiahnya powerbank tadi pastinya juga spesial banget. So, langsung aja Bapak Ibu, perbanyak untuk perbelanjaan Anda dan langsung bawa pulang hadiahnya. Nah, selanjutnya nih, kita akan ngajak Bapak dan Ibu nih untuk bisa semakin dekat lagi dengan hadiah Grand Prize kita. Namun, untuk Bapak dan Ibu yang tadi penasaran siapa saja sih pemenang lainnya dari game quizzes kita, kami sudah menginformasikan di kolom chat pada hari ini. Dan kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa berkesempatan mendapatkan e-voucher nih berupa OVO atau GoPay dengan mengisi feedback form. Yuk langsung aja Bapak Ibu untuk boleh men-scan QR Code yang kami tampilkan saat ini, atau Anda bisa mengetik linknya di http://tdid.me/msgenuine, atau kami sudah informasikan di kolom chat saat ini. Kami berikan waktu sejenak untuk Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita akan menuju ke sesi door prize. Silakan diisi.
Baiklah, wow, banyak sekali yang sudah bilang dan. Thank you so much Bapak Ibu untuk antusias dan juga partisipasi Anda mengisi feedback form. Semoga Anda termasuk dalam 35 orang yang beruntung yang terpilih untuk bisa mendapatkan e-voucher OVO GoPay setelah mengisi online feedback form kami. Baik, selanjutnya yuk kita masuk ke acara yang paling tunggu-tunggu nih oleh Bapak dan Ibu sekalian, di mana pastinya Tech Data Indonesia dan Microsoft sudah siap nih untuk bisa memberikan hadiah pengundian door prize. Yeay, mana dong suaranya yang siap door prize nih? Ayo, saya mau lihat dulu suaranya yang siap, bilang siap, I'm ready, oke. Nah, tapi Bapak Ibu, jangan lupa untuk Anda yang menang namanya, silakan untuk boleh konfirmasikan diri dengan klik hadir di kolom chat kita, atau boleh juga untuk raise hand kalau mau ngomong langsung nih ya. Eits, Liari Heriawati sabar, belum langsung diundi. Oke, yuk kita akan undi untuk hadiah yang pertama, ada 1 unit air purifier. Langsung saja untuk webinar steril hari ini, kita ajak. Selamat ya untuk pemenang pertama kita tadi, ada Ivan Handayani. Wah, congratulations Pak Ivan. Anda dapat 1 buah air purifier. Aduh, katanya Bu Yuli hangus, sinyal hilang. Jangan dong Bu, masih ya. Oke, kita akan undi untuk next hadiahnya. Yuk. Pak Ivan, thank you Pak, selamat ya. Sony wireless headphone. Yuk, kira-kira siapa yang beruntung? Kita undi. Nawangsi. Halo, Nawangsi, apakah masih hadir? Kita tunggu nih ketik hadir, Nawangsi. Sudah raise hand. Nawangsi, oh ya sudah raise hand nih, langsung ketimpa dan sudah ada hadir juga nih di grup chat kita. Congratulations untuk Nawangsi, karena langsung ya semuanya langsung ketimpa-timpa dan pastinya tetap menjadi milik Anda. Congratulations untuk kedua pemenang yang sudah berhasil mendapatkan hadiah hari ini. Nah, untuk yang lain, tenang Bapak Ibu, masih ada hadiah lagi nih, karena kami akan mengumumkan siapa sih dari Anda yang beruntung mendapatkan hadiah untuk best Q&A atau pemenang untuk pertanyaan yang beruntung. Dan langsung saja ini dia para pemenangnya yang akan mendapatkan e-voucher GoPay ataupun juga OVO. Kami ucapkan selamat untuk ada Bapak Rian Sandi, kemudian Wawan Suwandi, dan juga ada Edith Honandar. Wah, congratulations Pak Ibu yang sudah berhasil mendapatkan best question kita hari ini. Dan sekali lagi untuk seluruh hadiah yang kami berikan pada webinar hari ini akan diproses 7 hari kerja, tidak termasuk hari libur ya. Dan nanti ingat sekali lagi, hati-hati dengan penipuan, akan dihubungi langsung oleh pihak Tech Data Indonesia. Tidak terasa inilah dia seluruh persembahan kami. Sampailah kita di penghujung acara dari virtual partner webinar Tech Data dengan Microsoft Indonesia. Nah, Bapak Ibu kami ajak yuk review sekali lagi untuk bisa melihat apa saja kebutuhan IT dari perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Dan jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan atau kebutuhan mengenai produk Microsoft, tidak usah segan-segan untuk dapat menghubungi kami di email, yaitu ke info-id@techdata.com, atau Anda bisa hubungi kami di nomor 021 5088 2399 atau di nomor 031 6000 3218, yang pastinya kami dengan senang hati dapat memberikan penjelasan lebih dalam lagi untuk Bapak dan Ibu mengenai produk Microsoft. Dan atas nama Tech Data Indonesia serta Microsoft, kami mengucapkan terima kasih untuk antusias Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan juga pastinya semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa memberikan manfaat baru, insight yang menarik, dan juga semangat baru untuk Bapak dan Ibu untuk meraih cuan dan kesuksesan bersama. Saya Jessica William pamit undur diri, sampai jumpa lagi di acara webinar dari Tech Data lainnya. Bye-bye Bapak Ibu.